Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Ridho Hidayati dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan media interaktif dari hasil rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat, yang merupakan tugas besar dari mata kuliah workshop multimedia sebagai pengganti tugas UAS. Yang pertama, saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat. Satuan pendidikan saya memilih SMKN 1 Jenangan atau dulunya SMK saya. Kemudian untuk bidang keahlian yang saya ambil adalah Teknik Informasi dan Komunikasi. Untuk studi keahlian, saya mengambil multimedia. Kemudian untuk mata pelajarannya, saya memilih dasar desain grafis untuk kelas 11 semester ganjil pada pertemuan ke-1. Kemudian waktu yang digunakan adalah 1 kali 3 kali 45 menit atau digunakan untuk 1 kali pertemuan dan 3 jam pelajaran dan 1 jam pelajarannya adalah 45 menit. Untuk kompetensi intinya seperti biasa dari KI 1 sampai KI 4. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama KD yang saya ambil adalah KD 3.1, yaitu memahami dan menganalisis unsur-unsur tata letak berupa garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama ada menjelaskan unsur-unsur tata letak desain grafis, dan yang kedua adalah menguraikan unsur-unsur tata letak desain grafis. Kemudian KD yang selanjutnya adalah KD 4.1, yaitu menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu mempraktekkan pembuatan unsur-unsur tata letak desain grafis. KD yang selanjutnya adalah KD 3.2, yaitu memahami fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Kemudian untuk IPK-nya adalah mengemukakan fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Untuk KD yang selanjutnya adalah KD 4.2, yaitu menempatkan berbagai fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Untuk IPK-nya mempraktekkan pengkombinasian unsur warna CMYK dan RGB. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini saya membagi dua, berupa pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran dari segi pengetahuan yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan unsur-unsur tata letak desain grafis berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan unsur-unsur tata letak desain grafis berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan pembuatan unsur-unsur tata letak desain grafis. Yang keempat, siswa dapat mengemukakan fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB dengan baik dan benar. Yang kelima, siswa dapat mempraktekkan pengkombinasian unsur warna CMYK dan RGB dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari segi keterampilan, yaitu yang pertama, terampil dalam menunjukkan unsur-unsur tata letak desain grafis berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang kedua adalah terampil menguraikan perbedaan CMYK dan RGB dengan baik dan benar. Untuk materi pembelajaran yang saya gunakan adalah unsur-unsur tata letak desain grafis dan warna CMYK dan RGB. Untuk pendekatan yang saya gunakan adalah saintifik. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan discovery learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok dan penugasan. Sumber belajar saya mengambil dari buku desain grafis dan internet. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan adalah berupa laptop, software pengolah gambar
berupa Adobe Photoshop atau CorelDRAW, dan media pembelajaran multimedia interaktif hasil Articulate Storyline. Kemudian ada Google Classroom. Untuk media pembelajaran multimedia interaktif hasil Articulate Storyline ini adalah hasil multimedia interaktif yang telah saya buat sebelumnya dari RPP ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama pendahuluan berupa pembukaan, salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran. Guru memberi salam dan menginstruksikan siswa melalui WA Group untuk membuka Google Classroom untuk mengisi absensi pada link Google Form yang telah tersedia dan membuka media interaktif yang sudah diberikan. Jadi yang pertama guru menginstruksikan lewat WA. Kemudian siswa login ke Google Classroom untuk melakukan absensi pada link Google Form dan membuka media interaktif yang sudah diberikan. Kemudian pada bagian persepsi dan motivasi, yang pertama, pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru menunjukkan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Jadi nanti pada media interaktifnya itu ada kompetensi apa saja yang harus dikuasai. Kemudian, pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Selanjutnya, pada media interaktif yang telah dihasilkan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta manfaat materi bagi kehidupan siswa. Kemudian, pada media interaktif yang telah dihasilkan juga, guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian pada kegiatan inti, yang pertama mengamati atau stimulus. Pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati tampilan gambar poster yang sudah tersedia pada media interaktif. Jadi nanti pada medianya itu disediakan poster, kemudian nanti akan disuruh untuk mengamati. Selanjutnya untuk bagian menanya atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang pertama, pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru menanyakan pendapat siswa tentang unsur-unsur desain grafis termasuk unsur warna, CMYK, dan RGB pada poster, dan menjelaskan materi yang berkaitan dengan unsur-unsur desain grafis dan warna CMYK dan RGB. Kemudian yang kedua, pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru meminta bantuan ketua kelas untuk membagi kelompok yang terdiri 3-4 anggota setiap kelompoknya. Kemudian yang ketiga, pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru memberikan lembar kegiatan yang harus dikerjakan tentang unsur-unsur tata letak desain grafis dan warna RGB dan CMYK. Nanti di sana juga ada ketentuan untuk kelompok 1-4 mengerjakan lembar kerja tentang unsur-unsur desain grafis. Kemudian untuk kelompok 5 sampai dengan kelompok 8 mengerjakan lembar kerja tentang warna CMYK dan RGB. Kemudian pada bagian mengumpulkan informasi atau data collection, yang pertama, pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru meminta setiap kelompok untuk mengerjakan lembar kerja tentang unsur-unsur tata letak desain grafis dan warna CMYK dan RGB dengan media interaktif yang telah diberikan sebagai literatur, atau siswa juga bisa menggunakan literatur tambahan lainnya untuk memperkuat pemahaman. Selanjutnya, pada bagian pengolahan data atau data processing, pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru menginstruksikan kepada siswa untuk melakukan diskusi bersama dengan anggota kelompoknya mengenai unsur-unsur tata letak desain grafis dan warna CMYK dan RGB. Nah, siswa di sini bisa menggunakan media komunikasi daring yang biasa mereka gunakan, seperti WA. Kemudian untuk memverifikasi adalah pada media interaktif hasil Articulate Storyline, guru menugaskan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil temuan kelompoknya yang dibuat dalam bentuk video, kemudian diupload pada bagian pengumpulan tugas di Google Classroom. Kemudian, guru pada bagian menyimpulkan atau generalization, guru membuat forum diskusi di Google Classroom agar bisa
agar siswa bisa menyampaikan kesimpulan materi unsur-unsur desain grafis dan warna CMYK dan RGB. Kemudian pada bagian penutup, pada media interaktif hasil articulate storyline, guru memberikan penugasan yang harus dikumpulkan minggu depan berupa praktikum membuat pamflet dengan tema peringatan Hari Pahlawan. Guru menginformasikan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya pada WhatsApp group. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam. Jadi yang pertama tadi dibuka melalui WA group, kemudian ditutupnya juga melalui WA group. Untuk penilaian yang saya gunakan ada 3, yaitu penilaian afektif atau sikap, penilaian kognitif atau pengetahuan, dan penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nah, ini lampiran materi yang akan saya masukkan pada media interaktif yang telah saya buat. Nah, ini untuk lembar penilaian sikap, saya menggunakan teknik penilaian observasi. Yang saya nilai adalah ada 3 aspek, yaitu spiritual, jujur, dan disiplin. Di sini juga sudah ada subindikatornya, seperti yang telah saya tampilkan. Di sini juga sudah terdapat petunjuk penskoran. Jadi ada nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D untuk rentang nilai yang sudah ditentukan juga. Untuk lembar penilaian pengetahuan itu menggunakan penugasan kelompok. Ini soal-soalnya. Kemudian untuk penilaian lembar kerja kelompok seperti ini, saya nilai dari aspek isi materi, aspek kerjasama kelompok, dan presentasi. Nah, di sini juga sudah ada indikatornya. Isi materi indikatornya ada 3, kerjasama kelompok indikatornya juga ada 3, presentasi indikatornya juga ada 3. Keterampilan di sini saya menilai dari hasil praktikum yang telah mereka kerjakan. Di sini saya menilai dari 3 aspek. Yang pertama ada persiapan, kemudian yang kedua ada hasil desain, dan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Di sini juga sudah ada indikatornya sendiri. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk pertemuan yang selanjutnya atau pertemuan kedua. Di sini juga mata pelajarannya sama, dasar desain grafis, 1 kali 3 kali 45 menit untuk alokasi waktunya. Kompetensi intinya sama, dari KI 1 sampai KI 4. Kemudian untuk KD yang saya ambil adalah KD 3.3, yaitu mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada 2. Yang pertama adalah mempelajari prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk yang kedua, menunjukkan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk KD yang kedua adalah 4.3, yaitu menerapkan hasil prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 1, yaitu mempraktekkan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk tujuan pembelajarannya juga saya bedakan menjadi 2, dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama, siswa dapat mempelajari prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, harmoni dalam pembuatan desain grafis. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Yang ketiga,
Siswa dapat mempraktekkan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk tujuan pembelajaran dari segi keterampilan, ada satu, yaitu terampil dalam menunjukkan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk materi pembelajaran yang saya ambil yaitu prinsip-prinsip tata letak secara elektronik. Untuk pendekatan, model dan metode yang saya gunakan sama seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu pendekatan saintifik dengan model discovery learning, dan metode yang saya gunakan tetap diskusi kelompok dan penugasan. Untuk sumber belajar yang saya gunakan adalah buku desain grafis dan internet. Media pembelajarannya sama, yaitu laptop, software pengolah gambar atau berupa Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Kemudian media pembelajaran multimedia interaktif hasil Articulate Storyline dan Google Classroom. Untuk kegiatan pembelajarannya sama seperti yang pertemuan sebelumnya, guru membuka di WA, kemudian mengirimkan link absen untuk masuk ke Google Classroom. Jika sudah, kemudian masuk ke bagian multimedia interaktif. Kemudian pada bagian mengamati, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi yang sudah diberikan pada media pembelajaran interaktif hasil Articulate Storyline. Jadi ini sama dengan pertemuan sebelumnya. Untuk selanjutnya langsung saja pada media interaktif yang telah saya buat. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Kemudian klik untuk mulai. Nah, sebelumnya kita masukkan nama dulu. Di sini saya mencontohkan menggunakan nama saya, Vira Ridho Hidayati. Kemudian untuk kelasnya saya menggunakan misalkan teknik multimedia C. Kemudian jika sudah, klik login. Nah, ini menu utamanya. Yang pertama ada video tutorial, kemudian untuk menu yang kedua KD 3.1 dan KD 3.2. Ini yang sama dengan satu RPP tadi, karena RPP yang pertama tadi KD-nya ada dua, yaitu 3.1 dan 3.2, yaitu berupa unsur-unsur tata letak dan warna CMYK serta RGB. Untuk menu yang ketiga ada KD 3.3 berupa prinsip-prinsip tata letak, dan ada soal-soal latihan juga untuk mengetes seberapa mana pemahaman siswa. Saya contohkan, yang pertama adalah kita buka KD 3.1 dan 3.2. Kita klik lanjut. Nah, di sini ada 4 menu lagi. Yang pertama menu kompetensi dasar dan IPK, yang kedua tujuan, kemudian materi dan tugas rumah. Nah, ini KD dan IPK-nya sudah dijelaskan di tampilannya. Jadi nanti siswa bisa membuka KD apa yang akan mereka pelajari. Kemudian tujuan pembelajarannya juga berupa pengetahuan dan keterampilan juga. Kemudian untuk materinya, ini yang pertama tadi adalah untuk pengetahuan awal. Coba analisa unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam gambar poster di atas. Coba tulis dalam buku tugas kalian. Nah, ini guru adalah meminta siswa untuk menganalisis unsur-unsur tata letak dan desain grafis apa yang terdapat di gambar poster ini sebagai pengetahuan awal. Jika sudah, diklik lanjut. Nah, ini untuk pengantar awalnya. Klik lanjut lagi. Nah, untuk materi tata letak desain grafis itu ada banyak, berupa garis atau line, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, ruang atau space, bidang atau shape. Nah, ini saya buat menjadi tombol-tombol. Jadi nanti siswa bisa memilih bagian materi mana yang belum mereka kuasai. Jadi tidak harus dari awal, tidak harus dari garis kemudian sampai bidang shape.
Jadi misalkan saya ingin membuka ilustrasi, jadi bisa langsung ke ilustrasi, kemudian akan melanjutkan ke halaman selanjutnya, jika kembali akan ke halaman sebelumnya. Kemudian jika sudah lanjut, akan kembali ke bagian menu ini lagi untuk memilih materi yang mana akan mereka baca. Kemudian jika sudah membaca materi ini, kemudian bisa diklik lanjut. Nah, ini adalah materi yang kedua berupa unsur-unsur warna CMYK dan RGB. Ini juga sama prinsipnya. Saya gunakan tombol untuk materinya. Jadi nanti bisa ngelink. Misalkan pengen langsung membuka perbedaan CMYK dan RGB. Nah, nanti bisa langsung diklik perbedaan CMYK dan RGB. Kemudian lanjut. Nah, ini ada shape berwarna merah dengan tulisan putih. Ini adalah setelah membaca semua materi, silakan kerjakan tugas kelompok dengan menekan tombol lanjut. Nah, jadi jika sudah selesai membaca materi, nanti bisa mengklik tombol lanjut. Nah, ini saya menggunakan shape warna merah agar bisa terlihat lebih mencolok gitu, biar nanti bisa mempermudah siswa. Nah, ini untuk tugas kelompoknya. Di sini juga sudah ada instruksinya. Lembar kerja unsur-unsur tata letak desain grafis untuk kelompok 1-4. Nah, ini. Silakan membentuk kelompok dengan anggota 3-4 anggota setiap kelompoknya. Diskusikan pertanyaan berikut ini dan dijawab dalam bentuk PowerPoint, dan membuat video presentasi setiap kelompok yang diberi identitas kelompok, nama, dan nomor absen. Namun dikirim secara individu menurut ketentuan pengiriman tugas pada format pertemuan ke-1 pada Google Classroom. Nah, jadi nanti untuk pengumpulan video presentasinya di Google Classroom. Permasalahan yang harus didiskusikan ada 5. Kemudian diklik lanjut. Ini adalah tugas kelompok untuk fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB untuk kelompok 5-8. Instruksinya sama, dan ini permasalahan yang harus didiskusikan. Kemudian jika klik lanjut, akan kembali ke bagian menu utama. Nah, materi sudah, tujuan sudah, kompetensi dasar dan IPK juga sudah. Selanjutnya kita cek bagian tugas rumah. Nah, untuk tugas rumah ini ada perintahnya, yaitu buat sebuah brosur dengan tema Hari Pahlawan dengan menerapkan materi-materi yang telah diajarkan. Deadline-nya tanggal 30 November tahun 2020. Kemudian jika ada yang belum bisa untuk tahap-tahap pembuatan, bisa dilihat pada bagian menu video tutorial. Nah, jika diklik kembali akan masuk ke bagian menu utama. Nah, nanti untuk instruksi atau tutorial membuat pamflet atau tugas rumah itu bisa melihat pada video tutorial. Tapi sebelum kita lihat video tutorial, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan KD 3.3, yaitu prinsip-prinsip tata letak. Di sini menu-menunya sama, ada 4, ada KD dan IPK, tujuan, tugas rumah, materi. Nah, ini seperti sebelumnya. Kemudian tujuannya juga saya buat menjadi 2. Untuk materinya, ini ada pengantar terlebih dahulu. Kemudian di sini juga saya buat menjadi tombol-tombol. Nah, ini juga saya buat shape warna merah lagi. Jika sudah membaca semua materi, silakan klik lanjut untuk mengerjakan tugas. Nah, ini tugas kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 8 untuk pertemuan kedua ini sama. Kemudian jika sudah, saya akan menunjukkan pada bagian menu video tutorial. Nah, ini ada 4 juga video tutorialnya, yaitu cara membuat poster dengan menggunakan CorelDRAW dan cara membuat poster dengan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, jadi di sini ada 2 pilihan. Nanti misalkan dari siswa, dari kalian itu ingin menggunakan CorelDRAW, bisa dilihat pada bagian CorelDRAW ini. Nah, ini akan otomatis terplay gitu. Bisa dilihat. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa klik keluar, akan kembali ke bagian menu ini lagi.
bagian video tutorial pembuatan poster dengan Adobe Photoshop juga sama. Ini langsung apply. Kemudian untuk video tutorial yang selanjutnya yaitu membuat kartu nama dengan CorelDRAW, karena untuk tugas pertemuan kedua itu adalah membuat kartu nama. Kemudian video tutorial yang terakhir adalah membuat kartu nama dengan Photoshop. Jadi di sini saya sediakan tutorial dengan menggunakan CorelDRAW dan Photoshop. Jika diklik keluar akan kembali ke bagian menu utama lagi. Nah, untuk soal-soal latihan ini bisa dikerjakan, bisa tidak. Untuk soal-soal latihan ini adalah sebagai penguat untuk siswanya. Jika pengen, nah ini ada 3 menu soal latihan karena kita kan membahas dari 3KD. Saya contohkan yang pertama unsur-unsur tata letak. Nah ini langsung ke soalnya. Proses untuk membuat ini saya coba jawabnya ngawur ya. Nah kalau jawabannya salah itu akan ada caution yaitu belajar lagi ya gitu. Ini juga kalau benar berarti jawabannya ini, bagus sekali, kamu hebat gitu cautionnya. Dan dilanjutkan, saya lanjutkan. Nah ini saya soalnya ada 5. Nah jika sudah, maka di sini juga akan menampilkan berapa nilai kita, yaitu 30 poin dengan passing score adalah 40 poin. Kita juga bisa melihat jawaban yang benar itu apa gitu kan. Tadi yang pertama jawabannya salah, saya menjawab desain grafis. Untuk jawaban yang benar adalah desain. Klik next. Ini sudah benar. Nah untuk yang nomor 5 ini juga salah, yang benar adalah garis. Nah jika sudah, kita klik next, maka akan kembali ke bagian menu utama pada pemilihan menu soal lagi. Nah ini juga bentuknya sama, untuk fungsi warna CMYK dan RGB juga bentuknya sama dengan unsur-unsur tata letak desain grafis. Prinsip-prinsip tata letak desain grafis, bentuk soalnya juga sama. Kemudian jika sudah, kita bisa klik keluar, maka akan kembali ke bagian menu utama lagi. Nah sekian kurang lebih seperti itu dari hasil pembuatan multimedia interaktif yang saya buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kurang jelas. Mungkin bisa ditanyakan pada bagian kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.